Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan membaca ayat yang pertama, nanti kita akhiri sampai ayat yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang pertama hingga kita akhiri nanti di ayat yang ke-18, 18 ya. Demikian firman Tuhan, saya baca sendiri saja. Coba kita perhatikan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak ke samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan ia melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia mengatakan hal itu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin menceritakan ini dalam bentuk cerita juga kepada adik-adik teman-teman saat ini. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat-sangat mencekam waktu itu. Berarti ini adalah hari ketiga, ini adalah hari Minggu setelah Jumat Yesus mati dan mereka sudah kehilangan semua yang mereka harapkan. Mereka berharap Yesus akan tampil sebagai seorang raja menggantikan Daud. Nyatanya sekarang itu hanyalah isapan jempol, tidak bisa lagi mereka wujudkan. Mereka selalu terngiang dalam pikiran dan hati mereka akan ada satu Mesias, akan datang seorang juru selamat, akan datang yang membangkitkan lagi kerajaan bagi Israel semegah dan sehebat pada saat Daud.
Maka sering sekali mereka berkata, kita menantikan kerajaan Daud ditegakkan lagi oleh seorang yang bernama Mesias, dan itu mereka berharap adalah Yesus sendiri. 1, 2, 3, 5, 10 bukti yang sudah mereka lihat. Yesus membuat kecengangan kepada mereka. Yesus membuat mujizat di hadapan mereka. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Yesus memberikan 5.000 orang makan sekaligus dengan 5 roti 2 ikan. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Itu sendiri telah membuat bagi mereka suatu euforia. Apa itu? Kesenangan yang berlebih-lebihan. Mereka membayangkan akan datang satu kerajaan. Kerajaan Daud akan ditegakkan kembali. Kerajaan Israel akan masuk kembali masa keemasannya. Begitulah mereka berharap kepada Yesus, dan itu harus ditegakkan sekarang di dunia ini. Yesuslah rajanya. Sementara mereka sudah berpikir yang satu nanti menteri A, yang satu lagi menteri B, yang satu perdana A, ya perdana menteri A, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Dan ketika itu pernah mereka mempersoalkan, sampai-sampai main nepotisme sedikit. Ibu, bisikan sama Tuhan Yesus itu ya. Kalau dia sudah jadi nanti membuat kerajaannya, aku nanti sebelah kanan ya, yang ini di sebelah kiri ya. Yesus menjawab mereka, yang menentukan siapa di kanan dan di kiri itu bukanlah masalah, tetapi kamu harus menjadi yang terkecil, menjadi hamba. Tetapi dari situ kita lihat angan-angan dan euforia mereka itu sangat tinggi sekali mengharapkan Yesus. Terjadilah kerajaan Daud yang berikutnya, di mana negara-negara lain harus takluk, negara-negara lain harus memberi upeti, dan itulah yang mereka cita-citakan. Tiba-tiba berubah 180 derajat. Apa yang mereka pikirkan, Yesus akan mendirikan kerajaan di dunia ini seperti raja-raja yang lain. Ada Romawi, ada Syria, ada banyak kerajaan-kerajaan yang besar. Mereka menganggap sementara dan akan segera dilakukan. Yesus akan muncul sebagai raja. Untuk apa? Untuk menegakkan kerajaan Israel. Lagi-lagi mereka kecewa. Jauh panggang dari api. Jauh apa yang mereka pikirkan dari apa yang terjadi sekarang di mata mereka. Yesus ditangkap, Yesus diludahi, Yesus dicambuk, Yesus diperbuat semena-mena. Tidak ada pernah orang diperlakukan sebegitu kecilnya. Dan mulai pagi mereka sudah lihat itu. Apa-apaan ini? Kenapa raja yang kita harapkan, yang sangat perkasa ini, yang akan melibat semua para penjajah kita, yang akan membawa bangsa ini atau Israel ini menjadi satu bangsa yang kuat seperti masa Daud? Kok tiba-tiba rajanya lemah? Kok tiba-tiba rajanya orang yang sangat hina mentertawakan sambil memukul dia, tertawa-tertawa. Ada orang yang mengambil bambu dan mengetokkan itu ke kepalanya. Dan mereka berbisik-bisik, tahukah kamu siapa yang mengetuk kepalamu? Sementara matanya ditutup. Ada orang yang sok hebat dan merasa mulia, seakan-akan membela agama, lalu mengangkat wajah Tuhan Yesus. Kemungkinan sekali itu harus dijambak sedikit, lalu dinaikkan ke atas supaya mendongak seperti itu, lalu meludahi. Kamu bilang kamu raja, raja Yahudi. Yesus diam. Murid-murid dan para pengikutnya barangkali sedikit merasa, oh biar aja, nanti tiba-tiba dia akan menang, tiba-tiba dia akan muncul sebagai pemenang. Itu seakan-akan disiksa dulu, tetapi nanti akan hidup, dia bisa mengalahkan tentara Romawi ini dengan harap-harap cemas. Tetapi sedikit sudah mulai ragu. Kenapa sampai segitunya ya? Dicambuk habis-habisan. Kulitnya hampir habis semua, dicambuk dengan cambuk yang sangat kasar sekali.
menggetarkan mulai. Semakin mereka ikuti Tuhan Yesus ini, mulai dari pagi, mereka sudah mulai bingung. Benarkah dia akan menang? Keraguan itu sudah mulai muncul. Pagi sudah mulai terang. Pilatus muncul. Setelah Yesus habis disiksa sedemikian. Pilatus berkata, sudah, aku angkat tangan dah. Aku cuci tangan, aku nggak tahu. Kalian yang menentukan. Ini siapa-siapa. Pilatus berpikir, kalau dia menunjukkan Barabas, sang penjahat hebat itu. Karena pada tradisi mereka selalu ada mengeluarkan seorang tahanan pada masa-masa tertentu, itu pada perayaan-perayaan Romawi. Pilatus berpikir, barangkali orang Israel ini akan membebaskan Yesus. Tapi harus ada pembanding. Maka Pilatus memang sengaja mengambil orang yang paling jahat, Barabas namanya. Panggil Barabas. Ditampilkanlah dua figur ini. Satu Barabas di sini, barangkali hayalan kita, dia itu sangar sekali karena orang yang sangat kejam. Di sebelah ini ada seorang yang sudah sangat keluh, habis badannya, darah bercucur dari mukanya. Itu akan menimbulkan belas kasihan, barangkali akan begitu. Waktu ditanya itu orang Israel, siapa yang harus kita keluarkan, kita bebaskan hari ini? Yesus ini yang mengaku raja orang Yahudi atau Barabas si penjahat ulung ini? Sepertinya suara serentak, walaupun itu kalau Alkitab kita baca itu diprovokasi oleh imam-imam besar dan orang-orang ahli Taurat. Jangan ya, harus Yesus kita bunuh ya, harus si Barabas dilepaskan ya. Maka Yesus dengan serentak mereka, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Orang yang tidak punya salah apa-apa ini, tangannya yang selalu terbuka menolong orang-orang seperti yang baru saja saya ceritakan. Ada orang yang buta dia sembuhkan, ada bapak yang tidak bisa membeli obat demam bagi anaknya saking miskinnya, biarlah dia sembuh, dia sudah sembuh. Ada orang yang buta sejak lahirnya, Yesus mencelikkan matanya. Ada seorang ibu pendarahan sudah berpuluh-puluh tahun, Yesus katakan sembuhlah engkau. Dia menjamah dan menyentuh orang-orang kecil, kakinya selalu pergi untuk mempertunjukkan kasih. Tapi saat itu kegeraman dan saat itu kebencian dunia ini memuncak. Salibkan dia. Entah akal dari mana itu. Bukankah harusnya Barabas yang harusnya diperbuat demikian? Murid-murid dan para pengikut Yesus semakin tercengang. Kok begitu? Ada apa ini? Kenapa begitu? Lanjut dan berlanjut. Mereka melihat tapak-tapak yang sudah dilalui oleh Tuhan Yesus ketika mengangkat salibnya yang berat itu. Sampai suatu titik nanti Yesus tidak mampu lagi mengangkut itu. Harus digantikan orang lain karena sudah begitu lelah sekali. Sementara darah sudah bercucuran, tentu itu akan membuat dia sangat lemah dan tidak lagi sanggup mengangkat salib itu. Masih terus dipaksa naik ke Golgota. Hukuman itu sendiri pun sudah sangat-sangat mengerikan. Tetapi Anda akan mengira bahwa sudah selesai hukumannya, belum. Semakin diamati, orang-orang yang mengikut Yesus ini sudah mulai luntur apa yang mereka percaya. Yesus akan menjadi pemenang. Bukan lagi bertanya-tanya, tetapi air mata di mana-mana. Putri-putri Sion itu, orang-orang di sekitar itu sudah mulai menangisi Yesus. Mengapa? Bergetar semua. Dan pada puncaknya, Yesus harus disalibkan. Sampai di situ masih adakah orang yang optimis Yesus masih bisa keluar? Bisa aja. Kemungkinan sekali.
murid-murid barangkali, dia nanti akan terangkat, dia nanti akan lepas itu dari salib. Masih ada optimis seperti itu. Lalu sudah sore, besok ada Sabat, tidak boleh yang tergantung, harus selesai hari itu semua. Jadi biasanya bisa saja 2 hari digantung sampai mati. Tapi karena peraturan mereka tidak bisa 2 hari ya, harus mati semua. Lihat dulu semua. Maka dicucuklah agak di lambung Tuhan Yesus. Zrep, keluarlah darah dan air. Waktu mau dipatahkan kakinya, karena memang ada tertulis tidak boleh ada yang terpatah dari kaki sang domba itu. Tidak bisa. Waktu dicucuk, sudah mati. Kabar itu loh, mati. Hah, mati. Kok mati? Kita harap tadi dia akan keluar atau lepas dari salib itu, salib yang mengerikan itu. Semakin tertunduklah mereka. Semua tidak ada yang punya daya lagi. Putus harapan, putus asa semua. Yesus dikuburkan. Mereka mengumpul dalam rumah mungkin sebesar ini. Ada 120 sih, 120 orang. Ada yang masak di sana, makan. Nanti supaya jangan lemah semua. Kayak orang Batak kan asal mergugun dong. Jangan enggak makan. Saya pikir mereka tidak selera makan itu. Enggak lapar aku. Habis semua harapan itu. Karena selama ini hidup mereka sangat mengerikan sekali di dalam kemiskinan, di dalam jajahan Romawi. Mereka tidak pernah lagi menikmati indahnya hidup ini. Kecuali apa? Tertindas. Sedikit harapan dibuat oleh Tuhan Yesus. Dengan jalan bagaimana? Memberi mereka makan. Dengan jalan bagaimana? Menyembuhkan orang yang sakit. Sekarang tiba-tiba pemberi makan itu, pemberi kesehatan itu, pemberi mujizat itu mati. Kuburlah. Pagi-pagi benar Maria Magdalena pergi ke kubur. Mengingat janji Yesus yang akan bangkit? No. Untuk membalsam, untuk mengurapi, untuk membuat tubuh Yesus itu lebih lama supaya jangan langsung busuk. Dibawa rempah-rempah. Di tengah jalan ini saya sambung dengan kitab Matius ya. Karena mereka sama-sama perempuan. Saking semangatnya. Siapa nanti yang menggulingkan batu bagi kita? Tidak ada. Batu itu sangat besar sekali. Tapi mereka masih melanjutkan. Lanjutlah. Dan mereka melihat batu sudah terguling. Waduh. Mereka mengelongokkan wajahnya ke dalam kuburan itu. Tahu ya, kuburan mereka enggak dikorek ya, tapi itu digali itu seperti gua. Jadi enggak ke bawah seperti tradisi kita, tapi itu digalilah batu, lalu menutup itu biasanya batu dalam bentuk lingkaran besar. Jadi harus diguling dia supaya bisa masuk. Menongoklah Maria. Hah, enggak ada orang, enggak ada lagi Yesus. Waduh. Tuanku itu udah mati, disiksa, mayatnya pun dia harus diambil orang. Begitu pikiran Maria, bukan bangkitnya. Engkaukah yang mencuri itu? Katanya dalam kitab Matius. Kalau engkau yang memindahkan, beritahulah kepada kami. Maka dilapor kepada Petrus dan Yohanes itu, murid yang tidak disebut itu namanya, Yohanes. Waktu diberitahu, mayat Yesus sudah hilang loh. Berlarilah mereka berdua. Duluan Yohanes, mungkin karena lebih muda. Walaupun tadinya Yohanes melihat, nggak masuk juga Yohanes. Dilihat, nggak ada lagi. Tinggal kain kafan. Petrus masuk, waduh, sudah ada yang mencuri ini Tuhan Yesus. Mereka pulang belum mengerti. Tapi nampaknya Yohaneslah satu-satunya yang langsung mengingat perkataan Yesus.
dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Percayalah dia. Nggak disebut tadi namanya, penulis kitab inilah itu, Yohanes. Pulang, Maria pun sudah akhirnya masuk lagi ke kubur ini sambil meratap barangkali ya. Aduh, udah mati, mayatnya pun dicuri orang lagi. Bagaimana lagi kami memberi penghargaan kepada orang yang sangat-sangat baik kepada kami? Barangkali begitu pikiran Maria. Malaikat pertama, ibu, engkau mencari siapa? Aku mencari Tuhanku yang mati beberapa hari yang lalu, ada yang mencuri ini. Lalu Yesus sekarang yang berbicara, ibu, engkau cari siapa? Adakah engkau yang mengambil mayat Tuhanku? Lalu Yesus menyebut namanya. Itu langsung kena kepada Maria. Maria, apa yang kamu cari? Tuhanku. Dia ingin memeluk Tuhan Yesus. Jangan, aku belum pergi kepada Bapa. Itu cerita yang kita dengar. Kalau kita lanjut ini, Petrus pun sudah mulai mengeluh, dan ini kembali menjadi penjala ikan. Aku tidak, maka dia mau pergi ke Emmaus. Di sana dia bertemu Tuhan Yesus. Yesus berkata, siapa yang kalian perbincangkan? Petrus jawab, padahal di sampingnya kan Petrus, adakah engkau orang dari luar kota sehingga kamu tidak tahu peristiwa beberapa hari ini yang sangat-sangat viral itu? Tidak tahukah kamu ada seorang rabi dan dari tengah-tengah kami dihukum mati? Itu semua satu kota ini tahu. Kenapa pula kamu bertanya? Petrus jawab, dan air mata katanya terus menyelimuti mata mereka. Sehingga ada orang menafsir air mata itu akhirnya menutup Tuhan. Saya tidak perlu menafsir ke situ, saya hanya mengatakan begitulah ketegangan, kesedihan, kegeraman, semua bercampur aduk dalam hati murid-murid itu. Dalam keadaan tertutup seperti ini, Yesus masuk dan dia berkata, jangan takut, ini aku. Jangan takut, ini aku. Thomas yang tidak ada di situ, kemudian aku harus mencucukkan tanganku dulu ke lubang paku yang sudah dipakukan kepada Yesus itu. Nanti hari berikutnya Yesus datang. Masukkanlah tanganmu, hai Thomas. Dan dia pun terkejut dan menangis. Jangan hanya percaya kalau kamu melihat, karena berbahagia orang seperti kita ini yang tidak melihat tetapi percaya. Sejak itulah mereka sangat-sangat bersuka cita. Mereka tidak lagi gentar, mereka tidak lagi takut. Karena apa? Mereka sudah lihat rajanya, Mesias itu sudah bangkit. Dia tidak dikalahkan kematian rupanya, tetapi bangkit dia dari antara orang mati. Apa yang terjadi sekarang berubah 180 derajat. Daripada takut, mereka lebih baik menyaksikan Kristus sekalipun nyawanya harus dipertaruhkan. Saudara-saudara, karena memang sia-sialah iman kita kalau Yesus tidak bangkit. Mari kita lihat itu dalam 1 Korintus pasal 15. Supaya saudara-saudara tahu bagaimana kira-kira pengaruhnya itu di dalam iman orang-orang murid-murid yang pertama itu. 1 Korintus pasal 15. Mari kita baca mulai dari ayat yang ke-20. Ayat 19 kita baca bersama-sama. 3 ya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang-orang mati,
sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Inilah pengharapan kita. Mengapa Yesus mati? Mengapa Yesus bangkit? Rupanya dialah yang sulung, dan kita yang kemudian mereka yang percaya kepada Yesus. Firman Tuhan ini dalam 1 Korintus pasal 15 ini dikatakan, akan sia-sialah imanmu, sia-sialah usaha kami, sia-sia jugalah pemberitaan kami, sekiranya Kristus tidak bangkit. Mari lihat, perhatikan di sini. Kalau Yesus mati dan semua peristiwa yang tadi terjadi begitu tragis sekali, kita hanya berkata, waduh sakit sekali. Lalu apa artinya itu bagimu? Apa gunanya itu bagi kita? Tidak ada. Tetapi yang benar adalah Yesus bangkit dari antara orang mati. Itulah yang berfaedah bagi kita. Dan teman-teman, ini disaksikan oleh murid-murid dengan mata kepala mereka sendiri. Bukan karena kata orang, bukan karena kata siapa, tetapi mereka melihat sendiri Yesus yang bangkit. Suatu ketika nanti mereka ngumpul-ngumpul, karena apa? Petrus sudah kembali kepada profesinya yang semula itu, menjala ikan. Yang tadinya dia disuruh menjala ikan, sekarang beralih menjadi penjala manusia. Kayaknya itu semua nonsen, semua itu tidak ada guna. Apa yang dikatakan oleh Yesus itu, pesan Tuhan Yesus itu, karena dia sendiri sudah mati kok, sudah kalah kok. Aku akan kembali lagi menjadi penjala ikan. Betullah, penjala ikan itu kembali. Yesus datang kembali kepada dia. Mirip dengan pertemuan yang pertama, lemparkanlah jalamu ke sebelah kanan. Mulai dari pagi kami sudah cari ikan, gak ada. Tetapi dilemparkanlah waktu ikan-ikan itu mirip sebanyak ikan yang pertama dulu ditemu. Teringatlah dia, inilah dia, guru itu. Berapa lama mereka bersama dengan Tuhan Yesus? 40 hari lagi. Suatu ketika ada 500 orang sekaligus melihat Yesus. Yesus yang bangkit itu mereka lihat, dan mereka sangat bersyukur dan bersemangat, sampai nyawa pun mereka pertaruhkan untuk menyaksikan apa yang mereka lihat sendiri dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka tidak mau lagi ditakuti oleh apapun, karena mereka tahu Yesus sudah berjanji, kita pun akan dibangkitkan. Mereka barangkali hitung-hitungan, kalau hidup di dunia ini barangkali 80-100 tahun, tetapi Yesus telah menjanjikan kebangkitan hidup yang kekal. Amin. Perhatikan, Yesus menjanjikan hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Untuk apa saya harus mempertaruhkan yang 10, 50, 80, 100 tahun ini? Aku tidak mau lagi. Kalaupun engkau harus tebas kepalaku, no problem. Saya mencatat ini tadi, saya mau menampilkan ini tadinya di layar ini, tapi ada masalah karena apa namanya itu copyright ya, tidak bisa jadinya nanti di ini. Ya, beberapa khotbah saya akhirnya tidak bisa diupload karena saya mengambil gambar-gambar kecil. Saya pikir akan bisa diupload seperti itu, rupanya sudah kena ya copyrightnya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin ada juga maksudnya itu supaya kita lebih kreatif membuat gambar-gambar kita sendiri ya. Teman-teman barangkali perlu juga. Saya 3 kali khotbah saya nggak bisa diupload gara-gara itu. Nanti mungkin coba perhatikan. Saya baca ini ya. Matius menjadi martir dengan cara apa? Dibunuh dengan pedang di sebuah kota terpencil di Ethiopia. Jadi semua ini hampir ada gambarnya sih. Tapi coba perhatikan. Dia dibunuh dengan pedang. Hidup Markus berakhir di Alexandria. Sesudah dengan kejam diseret sepanjang jalan di kota itu dengan kuda. Diseret loh. Jadi coba bayangkan itu jalan-jalan di Roma itu terkenal pembuatan jalannya.
Jadi ungkapan banyak jalan ke Roma sebenarnya di situ. Sampai sekarang masih digunakan loh. Bayangkan itu udah 2000 tahun yang lalu, bahkan lebih ya. Masih digunakan. Jadi jalan-jalan itu sudah baik memang. Jadi pengaturan batu-batunya itu sudah baik. Disitulah diseret hidup-hidup Markus. Diseret. Coba bisa bayangkan, ada yang pernah terjatuh dari sepeda motor. Itu langganan si putri kita ini. Entah kenapa ya. Sakit kali ya. Pedih dia. Pedih. Waduh. Bayangkanlah. Sepanjang jalan itu diseret. Barangkali kalau sudah agak lama itu, jangan-jangan sampai ke tulang pun udah kena. Iya kan? Tapi saya menyaksikan nanti kepada, mengapa mereka ini diseret? Ada satu kesaksian yang konsisten mereka katakan. Karena ini yang perlu dilawan oleh Romawi. Dari awal pun sudah diingatkan kepada penjaga-penjaga kuburan itu. Jaga itu kuburan ya. Kenapa harus dijaga? Nanti murid-muridnya mencuri. Lalu ketika murid-muridnya pencuri, mereka mengatakan bahwa Yesus bangkit. Semakin tersesatlah, menurut versi mereka tersesat. Semakin tersesatlah orang. Maka isu untuk membuat Yesus tidak diceritakan bangkit dari awal terus menerus itu digencarkan oleh Romawi, termasuk didukung oleh siapa? Para imam-imam. Tidak boleh ya, tidak boleh ada orang berkata Yesus bangkit ya. Tetapi mereka ini berkata begini, bagaimana mungkin kami tidak akan menyaksikan apa yang dilihat mata kami sendiri. Itu kata Petrus, tidak mungkin apa yang kami lihat. Lalu sebaliknya, mungkinkah ada orang yang mau mati diseret-seret sakit sekali untuk menyaksikan berita bohong? Pikirkan dia. Mungkin nggak? Ada nggak kamu mau diseret-seret mulai dari pinggan sana dengan mobil, kamu di belakang diikat tanganmu begini, ya? Kalau kamu berbalik harus kamu balikan, digesek lagi, harus kamu balik, digesek lagi semua ada. Bayangkan sakitnya itu. Tapi Markus katakan, nggak apa-apa, matilah aku Tuhan. Aku udah melihat Engkau bangkit kok. Kalau aku harus mati, tapi aku akan hidup selama-lamanya. Sama seperti Yesus bangkit. Itulah yang memberikan keberanian dan kekuatan kepada murid-murid. Mengapa mereka mati? Kalau kamu ragukan Yesus bangkit dari antara orang mati, coba pertimbangkan dengan cara matinya ini. Adakah mau orang karena berita bohong, dan dia tetap kekeh di dalam berita bohongnya itu, sampai diseret-seret? Kalau saya enggak lah. Ngapain saya pertahankan berita yang bohong kok harus saya mati? Jangankan begitu, kuping saya diiris sedikit saja pun untuk berita bohong saya nggak mau lah. Dan itu bukan satu dua, bukan hanya murid-murid Yesus ini, murid-muridnya Tuhan Yesus ini pun para pendengar-pendengar atau yang melihat Yesus bangkit itu pun demikian. Kita lanjutkan ya. Lukas digantung di sebuah pohon zaitun di daerah kuno di Yunani. Sorry, saya berbesar dulu sedikit. Tadi siapa sudah? Waduh, kok jadi balik ya? Maaf ya. Nggak apa-apa lah ya, kita tunggu ini. Sorry tadi. Itu Lukas. Sekarang Yohanes. Yohanes dimasukkan ke dalam sebuah ketel berisi minyak panas. Jadi digoreng loh. Jadi ada yang diseret, ada yang dipukuli. Nanti saya lanjutkan aja lah ya. Sabar ya. Yohanes dimasukkan ke dalam sebuah ketel berisi minyak panas, namun selamat dari kematian karena suatu mujizat. Dan sesudah itu ia dibuang ke pulau Patmos. Petrus disalibkan di Roma dengan kepala di bawah. Nah, cerita ini saya sambungkan Petrus itu. Rupanya sebelum Petrus dieksekusi, murid-muridnya dulu
Jadi Petrus itu sudah punya murid-murid. Waktu murid-murid dijajarin, dimatiin. Petrus, masihkah kamu mau terus menyaksikan bahwa Yesusmu bangkit? Bagaimana kami buat? Bagaimana saya sangkali? Kami tidak takut lagi. Kalau bisa sih jangan bunuh kami. Para tentara Romawi ini di bawah kekaisaran Nero itu mengira bahwa ini Petrus karena murid-muridnya yang dibunuh, maka dia kekeh terus akan kesaksian yang terus dia perbuat itu. Terima kasih. Maka sekarang dia katakan begini, oke, jangan murid-muridnya, kau sendiri, kau akan mati, kau akan disalibkan. Lalu Petrus berkata, tidak apa-apa. Kenapa setegar itu? Coba jawab. Kenapa mereka setegar itu? Dan ini dicatat loh di luar Alkitab ya. Dicatat di luar Alkitab. Kenapa? Ya karena memang mereka lihat sendiri Yesus bangkit. 40 hari mereka bersama-sama dengan Yesus kok. Itu tidak meragukan mereka. Kalau Yesus pun sudah mati, namun telah mengalahkan kematian itu. Sekarang dia berjanji, siapapun yang percaya kepada kebangkitannya, percaya kepada Yesus yang sudah bangkit itu akan dibangkitkan. Ya kami lihat sendiri. Kalau gitu maju. Petruslah sekarang yang maju. Hanya satu permohonannya. Jangan samakan aku dengan Tuhanku. Kalau Tuhanku disalibkan seperti ini terlalu mulia itu bagiku. Kalau boleh balikkanlah. Jadi menurut tradisi itu Petrus sendiri yang minta. Maka dibaliklah Petrus kakinya ke atas. Digantung. Mati. Ada beberapa versi kalau ditebas sebenarnya kepalanya. Sehingga mati. Itu Petrus. Yohanes sudah, Petrus sudah, Yakobus dilemparkan dari suatu puncak kuil yang tinggi dan dipukuli keras-keras sampai mati dengan sebuah tongkat. Setelah dilemparkan, dipukuli lagi sampai mati. Bartolomeus ini paling mengerikan. Dikuliti. Ditarik. Serak. Anda bisa baca itu. Tapi sengaja saya ingin mempengaruhi pikirmu. Coba, mengapa mereka sampai terus gak mau berubah, mengapa? Kalau itu berita bohong, enggak lah, tak mungkin ya. Saya katakan, hanya potong telinga, iris sedikit, enggak lah, minta ampun, bohong saya tadi. Lebih baiklah saya katakan gini. Tapi mereka terus dikuliti. Andreas diikat pada sebuah salib. Di situ ia berkhotbah, sambil berkhotbah dia kepada para penganiaya sampai mati. Jadi berapa hari ini? Mungkin aja 2 hari. Di kayu salib itu terus. Thomas mati karena ditusuk tombak. Ada namanya di sini Confordel di India Timur. Rupanya Thomas mati di India Timur. Yudas mati karena dihujani anak panah. Mula-mula Matias dirajam, dilempari batu, kemudian dipenggal kepalanya. Barnabas, orang yang non-Yahudi itu, dilempari batu sampai mati di Salonika. Ya, Paulus juga dicantumkan di Paulus sesudah mengalami berbagai siksaan dan penganiayaan, akhirnya dipenggal kepalanya di Roma oleh Kaisar Nero. Maka Paulus katakan di dalam kitab 1 Korintus tadi. Coba kita kembali 1 Korintus itu, pasal yang ke-32. Kita baca bersama-sama. 3 ya. 32. Atau mulai 31 lah. 3 ya. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut.
demi kebanggaan akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar, 32 kuat. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Benar sekali apa yang dikatakan Paulus ini. Kalau karena hanya berita-berita dunia ini saja, berita bohongnya aku ini, mau disiksa berhadapan dengan singa di glosium itu, apa gunanya? Aku pun merasa bersalah loh, kalau saya katakan Yesus bangkit ternyata tidak bangkit. Kalian kan jadi menderita. Kita jadi menahan nafsu. Kalau enggak, saya katakan makan minumlah, happy-happy lah. Itu gaya hidup hedonisme itu harus kita lakukan. Karena apa? Besok kita mati, lalu habis, selesai, tidak ada lagi. Ngapain kita jaga-jaga hidup kita ini kudus? Untuk apa? Nikmatilah. Nikmati aja. Kalau ada kesempatan mencuri aja lah. Supaya kamu bisa memuaskan hidupmu di dunia ini. Itu kata Paulus. Aku pun akan menyuruh makan minumlah. Itu maksudnya itu. Puaskan hidupmu. Ngapain dijaga-jaga? Ngapain kita ini hidup menderita? Ndaklah, aku merasa bersalah lah kalau kau katakan itu kepadamu. Sekiranya tidak ada kebangkitan, toh besok kan akan mati. Benar gak? Ayo happy aja lah ya. Untuk apa? Ada orang katakan, janganlah begitu. Besok kau mati, nggak ada lagi kamu nikmati. Kalau penting, lakukanlah segala sesuatu apa yang kau bisa kamu nikmati. Apa yang bisa dinikmati. Seks bebas saja. Ngapain dilarang-larang? Ngapain dilarang-larang coba? Kesenangan orang kok dilarang-larang. Toh juga besok mati, habis semua. Nggak ada lagi yang bisa kamu nikmati. Kira-kira itu kata Paulus. Tetapi yang benar, kamu akan dibangkitkan. Kita ini akan hidup selama-lamanya. Paulus berbicara sedikit lebih lembut. Kalau begitu marilah makan dan minum. Nggak usah kita ini jaga-jaga hidup kita benar, nggak usah. Bebaskanlah hedonisme aja, nggak usah. Toh mati selesai kok, jadi tanah kok. Lalu ngapain kita tahan-tahan hidup kita ini? Ya. Walaupun hedonisme itu tidak selalu bahagia, tapi Paulus ingin merangsang pikiran mereka. Kalau tidak karena kami lihat Yesus bangkit, kalau rasul-rasul tidak lihat bangkit, untuk apa juga kami berkata hiduplah seapa adanya, ndak usah. Makan minum sajalah kamu. Tapi yang benar apa? Rasul-rasul melihat Yesus bangkit dari antara orang mati. Bahagia. Paulus tidak katakan bahwa dunia ini akan membahagiakan kamu. Dia memberikan warna yang lain. Waktu kamu sudah berharap kepada Yesus, maka di dunia ini kamu akan merasa nyaman. Belum tentu sekaya, sehebat orang lain. Dan dia pun berkata, dan tidak juga orang-orang yang kaya itu bisa lebih menikmati hidup ini kok selama di dunia ini. Jangan juga kita berpikir, karena kita sudah akan hidup selama-lamanya nanti di surga. Kalau begitu menderita, enggak. Tapi Paulus memberikan cara yang berbeda. Kalau kamu ini kebetulan pas-pasan, nikmatilah itu karena melihat nanti di sana. Dan selama kamu ada di dunia ini, kamu menjaga hidup kudus, hidup benar, itu pun harus kamu nikmati. Saya tidak akan mengatakan saya lebih senang dan lebih bahagia dari orang lain, dan saya tidak punya hak untuk itu. Tapi kalau ada orang lain mengatakan engkau tidak bahagia karena engkau tidak punya uang, saya akan menentang itu. Saya harap adik-adik bisa perhatikan contoh yang saya berikan ini. Bagi saya, semalam kebetulan kami memesan makanan dari luar. Bisa sebut merek lah ya. Ini Ricis ini yang pedes-pedes itu. Datanglah mamanya kan berhitung kali lah kan. Ada paket murah. Paket murah lah dapatnya kan.
Senang kami berempat ya kan. 4 potong pula pas kami 4 ini di rumah. Datanglah paket ini. Memang paket murah. Rupanya disisipkan satu yang paling kecil. Pahanya. Biasanya paket biasa itu biasanya dia ada lebih besar dia. Oh pantas lama paket murah udah pakai nasi lagi lebih murah lagi. Mana mungkin gitu. Ceritalah kami di sini. Agak rebut-rebutan lah siapa yang kecil. Akhirnya saya dapat juga yang paling kecil. Tapi waktu kami rebut-rebutan, ada abangnya mulai agak coelkan punya adiknya. Ih kawan inilah kata adiknya. Itulah kebahagiaan kami. Senang kali kita ya. Kami nggak ada punya meja makan karena nggak muat barangkali di rumah kami nggak muat lagi. Jadi di lantai kami. Tapi jangan pernah kamu katakan, aduh nggak enak kali lah, nggak bahagia kali lah Bang Ramlan ini, masak makannya aja enggak. Saya tidak akan pernah mau terima itu. Dan saya tidak mengatakan saya lebih bahagia dari saudara-saudara. Tapi kalau kamu katakan bahwa saya tidak bahagia, saya bahagia kali, senang kali dengan itu. Adik-adik barangkali tidak begitu merasakan sekali. Dulu kami kalau berpacaran, itu tidak ada yang bawa sepeda motor Bang. Jalan kaki, 2-3 kilometer biasa saja. Asallah bersama dengan dia kan. Bercanda-canda, marah-marahan dia. Akhirnya dia marah. Nah, tinggal duduk di kedai bakso ya kan. Pesan bakso 2, bila penting 1, sendoknya aja yang 2. Kalau pas-pas nggak ada. Senang-senang kali, senang. Itulah pecinta abadi kami katakan dulu. Kita yang merasakan. Biar orang lain berkata apa? Cinta ini milik kita. Barangkali saya tidak akan pernah menikmati berdua di sebuah tempat yang remang-remang di tengahnya ada lilin, ya kan? Lalu bistiklah, lalu satu dengan yang lain memandang yang lain. Tapi jangan kamu pernah katakan bahwa yang di tempat yang mewah itu, pesanannya itu lebih senang berpacarannya daripada 2 orang seperti yang saya katakan tadi, yang jalan kaki udah keringatan lalu pesan bakso. Mereka pandang-pandangan juga ya kan. Kita pandang juga ceweknya. Ih, mending apa sih katanya, udah senang kali kita. Benar gak? Benar gak? Dan itu diajarkan loh. Terlalu sering kita ini terbuai dengan cara dunia ini untuk kita bahagia. Hiduplah dengan apa yang ada padamu. Itu akan membahagiakan kamu. Sementara nanti di sana Tuhan akan memberi yang terbaik kepadamu. Maka saya akan akhiri harapan setelah kita lihat Yesus bangkit. Tadinya manusia sudah akan dilenyapkan, disiksa, dihukum selama-lamanya. Apapun jabatanmu, keberadaanmu, engkau orang yang kaya, seperti yang saya katakan tadi, berpacaranmu pun sudah pacaran high class seperti itu, harus ada lilinnya, harus ada yang menuangkan anggur merah dan nyanyi anggur merah. Enggak, di sana lagi lagu dangdut barangkali ya. Waktu makan bakso, jangan-jangan gak ada musiknya ya kan? Kita saja yang merasakan. Terserah. Tuhan katakan begini, semua itu akan lenyap dan menerima hukuman selama-lamanya. Tapi Yesus mengalahkan kematian. Mereka-mereka yang terus bergantung kepada kekuasaannya. Di Roma, di Mesir itu, kita lihat itu ada piramida-piramida. Walaupun beberapa versi, rupanya salah satunya mereka mengapa membuat dimumikan itu. Dalam pikiran mereka, apakah karena kekuatan gaib atau karena penemuan teknologi kedokteran di berikutnya akan dibangkitkan. Begitulah orang sangat menakutkan sekali kematian ini. Tapi Yesus bangkit. Dan itu disaksikan oleh murid-murid sendiri. Dan mereka berani berjuang. Kenapa? Memang benar-benar mereka lihat. Bukan bohong. Dan mereka tetap tegar. Walaupun seperti 11, 12 dengan Paulus tadi. Yang kita lihat itu. Bagaimana diseret-seret, digoreng itu. Lalu dicambui, dipukuli sampai mati. Mereka tetap berkata, kami sudah melihat Yesus bangkit. Teman-teman, kita pun punya harapan. Kapan kita di dunia ini? 10, 50, 50
50-60 tahun lagi, adik-adik yang lebih muda mungkin saja. Rata-rata kalau saya pukul rata 20 paling tidak di sini ya. Kalau kamu berumur 60 lagi berarti udah 80 loh. Oke lah 80 lagi, 80 tahun lagi. Itu terlalu cepat dan kamu akan mati. Kamu akan binasa, kamu akan habis juga. Setelah itu apa? Itulah yang disediakan Tuhan Yesus. Dia bangkit dari antara orang mati. Akulah yang sulung, kamu yang kemudian. Mari kita baca bersama-sama. Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9. Semua kita membaca itu. Kalau saudara-saudara ingin serta di dalam kebangkitan yang disediakan oleh Tuhan Yesus itu. Roma pasal 10, ayat yang 9 dan 10 nanti kita baca. Mari kita baca bersama-sama. 3, ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan perhatikan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sekali lagi ayat 9, 3 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saya sebagai hamba Tuhan sudah mempertunjukkan tadi kepadamu mengapa Yesus yang bangkit itu begitu berarti dan begitu dipertahankan, diperjuangkan oleh murid-murid sampai mati dengan mengerikan. Tidak ada alasan logis yang lain kecuali karena memang mereka benar-benar melihat. Kalau karena rekayasa, bohong atau iming-iming apapun, tidak ada orang yang mati seperti diseret-seret. Itu menyakitkan sekali. Saya katakan itu barangkali tadinya perutnya, lalu kalau bisa dia bergeser karena penjurutnya itu sudah terlalu sakit, dia geser lagi, habis lagi ini digeser lagi semua. Mengapa sampai begitu berani dan begitu tahan akan penderitaan? Satu saja jawabnya. Mereka melihat memang Yesus bangkit. Dan saya mau pesankan itu. Kamu harus percaya itu. Kamu harus terima itu. Yesus sudah bangkit. Dan dia berkata, engkau pun akan dibangkitkan. Mari kita tunduk kepala.